ada orang yang sikapnya, perlakuannya bahkan boleh jadi mengantar orang pergi ke kubur, tetapi dia tidak sadar bahwa dia pun suatu ketika akan ke kubur. Jadi jemputlah kematian. Tadi Abi cerita bagaimana penggambaran di akhirat. Kemudian yang penting sekarang bagaimana menjemput maut itu. Apa yang harus dipersiapkan sehingga kita tidak ketakutan saat kematian, bahkan kita menjemput maut. Nah sekarang begini, Al-Quran ada ayat yang sangat populer. Jangan mati kecuali Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada orang berkata, kan kematian bukan saya yang mau. Dijawab, bukan begitu maksudnya. Kematian itu pasti datang. Anda tidak bisa tahu persis kapan datangnya. Walaupun ada tanda-tandanya, tapi boleh jadi tanda-tanda itu baru terasa ke saat tua. Ya, apa tanda itu? Uban, gigi ompong, keriput. Tetapi jangan mati kecuali Islam, dalam arti jangan sesaat pun menjauh dari tuntunan ajaran Islam. Karena apa? Ada ungkapan, seorang itu mati sesuai kebiasaannya. Kalau ada orang tidak pernah tinggalkan rumahnya, apa dia akan mati di luar rumah? Tidak. Besar kemungkinan di rumah. Besar kemungkinan di rumah. Kalau ada orang seringkali berada di tempat-tempat yang buruk, bisa enggak dia mati di tempat yang baik? Belum tentu. Jadi kalau mau menjemput maut dengan baik, maka jangan sekali-kali keluar dari koridor ajaran Islam. Begitu Anda keluar, Anda tidak mati dalam keadaan Islam. Koridor ajaran agama itu banyak. Salat bisa jadi, sedekah bisa jadi, belajar bisa jadi, bekerja dengan tulus bisa jadi, bersahabat dengan orang-orang baik bisa jadi. Itu pokoknya lakukan aneka aktivitas yang baik dan bermanfaat. Lakukanlah persiapan menyangkut kematian dengan tidak keluar dari koridor ajaran Islam. Itu cara kita menjemput maut. Itu cara kita menjemput maut. Okay. Nah, adalah satu hal lagi soal menjemput. Okay. Itu ada ayat di dalam Al-Quran berbicara begini. Orang-orang mukmin ada di antara mereka yang telah menyelesaikan tugasnya. Ada juga yang menanti kematian. Menyelesaikan tugasnya apa? Setiap muslim dalam kehidupan dunia ini mempunyai tugas. Tugas pokoknya menciptakan kedamaian. Damai dia dengan Tuhan, damai dia dengan orang lain, damai dia dengan lingkungan. Itu Islam. Tapi dia sudah menyelesaikan tugasnya. Dia sudah meninggal dunia. Selesai tugasnya dulu. Ada yang menanti. Yang tinggal di dunia ini ada dua macam. Ada yang menanti kematian, ada yang tidak menanti sehingga melupakannya. Yang menanti itu pasti mempersiapkan diri menjemput, karena dia pasti datang. Jadi menjemput maut itu artinya mempersiapkan diri sehingga waktu dia datang, dia disambut dengan baik dan dia bersahabat dengan kita karena kita menyambutnya. Sekian banyak orang yang tidak sadar bahwa kematian itu pasti datang. Itu sebabnya juga Al-Quran menamai, ada sekian banyak nama atau kosakata yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan kematian. Ajal, ya toh, wafat, kembali. Ada salah satu kata yakin. Yakin. Karena pasti datang. Pasti datang. Siapapun yang Anda tanya tentang, katakanlah, bertanyalah pada siapapun, kamu akan mati atau tidak? Dia akan mati. Kalau kita tanya, itu benar anak kamu? Belum tentu dia katakan itu anak saya. Benar kamu akan ke sana? Belum tentu. Tetapi setiap orang percaya pada Tuhan atau tidak percaya pada Tuhan, kalau ditanya, apakah kamu yakin akan mati? Yakin 100%. Maka yakin. Ada orang yang sikapnya, perlakuannya, bahkan boleh jadi mengantar orang pergi ke kubur, tetapi dia tidak sadar bahwa dia pun suatu ketika akan ke kubur. Jadi jemputlah kematian.
nantikanlah dia dengan mempersiapkan diri seperti tadi. Abi, ada juga yang bertanya meminta penggambaran bagaimana itu surga dan neraka dan bagaimana karena kan kerap digambarkan di padang mahsyar itu kita berjalan melewati jembatan yang tipis sehelai rambut dipotong 7. Apakah penggambaran itu tepat? Itu enggak benar. Itu ada ulama-ulama pernah membahas itu, bahwa sehelai rambut di belah 7 itu bohong, nggak ada. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, itu jembatan itu dinamainya sirat, wahduhum ila siratil jahim. Sirat itu dalam bahasa berarti jalan yang sangat lebar. Jadi jembatan itu lebar. Hanya ada orang-orang yang berjalan di situ di pinggir, sehingga dia terjatuh. Kalau Anda berada di tengah, hidup Anda bercirikan moderasi wasatiyah, Anda tidak akan jatuh karena dia lebar. Itu satu. Nah, sorga dan neraka digambarkan oleh Tuhan. Hanya kita harus garis bawahi begini. Ketika Al-Quran berbicara tentang sorga, antara lain ayatnya mengatakan masalul jannah, perumpamaan sorga. Apa yang digambarkannya itu oleh Nabi dikatakan di sorga itu ada hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Nah, jadi sebenarnya apa yang digambarkan oleh Al-Quran menyangkut sorga dan neraka itu hanya ilustrasi. Bukan seperti itu persis. Nah, itu ada uraian Imam Ghazali begini. Di surga terlalu hebat. Tapi kan kita ingin tahu. Maka bagaimana caranya kita ingin tahu? Tuhan memberikan gambaran kepada kita sesuai dengan kemampuan nalar kita untuk menerima. Apa yang paling indah menurut seseorang dalam hidup dunia ini? Nyaman, rumah luas, ada air yang mengalir, ya kan? Pohon-pohon, hidup bersama pasangan, berhadap-hadapan pakaian. Itu sorga jauh lebih hebat dari itu. Tetapi kita tidak bisa tahu keindahannya. Nah, Imam Ghazali beri contoh begini. Ada satu anak, tidak apa-apalah kita kemukakan ini di sini. Satu anak bertanya, apa enaknya kawin? Bagaimana mau dijawab? Imam Ghazali katakan ada dua jawabannya. Yang pertama, katakan padanya, tunggu deh kalau kamu besar nanti kamu kawin kamu tahu. Kalau soal sorga, tunggulah nanti kalau kamu meninggal dan mati kamu tahu. Nah, gambaran yang kedua, ini yang dilakukan oleh Al-Quran. Contohnya, tanyakan pada anak itu, apa yang paling enak kamu makan? Dia akan jawab misalnya es krim. Katakanlah padanya, perkawinan itu lebih enak dari es krim. Tergambar tidak sekarang? Ya. Begitulah Al-Quran menggambarkan. Oh, ada sorga, ada ini, ada ini. Jangan ada yang berkata, oh kalau sorga cuma begitu, puncak lebih bagus dong. Ada neraka. Apa yang paling mengerikan dan yang paling sakit yang bisa tergambar dalam benak manusia? Dibakar. Boleh jadi ada yang berkata, ditenggelamkan dalam es dan sebagainya. Neraka adalah gambaran tentang siksa yang amat pedih. Bisa jadi bukan api, tetapi kita butuh untuk mengetahuinya, maka Al-Quran memberikan gambaran-gambaran seperti itu. Gambaran sesuai dengan apa yang nalar kita bisa tangkap. Apa yang nalar kita bisa tangkap. Saya kira begitu. Oke. Itu tadi penggambaran surga, penggambaran neraka, dan sekali lagi Abi minta pesan bagaimana cara kita agar bisa menjemput maut sehingga bisa husnul khotimah. Abi. Siaplah setiap saat. Sekian banyak orang yang melakukan kegiatan sehari-hari yang dianggapnya masih bisa berlanjut sampai menit depan, dia sudah meninggal. Banyak orang sambil pidato meninggal, sambil duduk meninggal, sambil nonton meninggal. Hati-hatilah, jangan sampai kematian itu datang pada saat Anda tidak dalam koridor ajaran Islam. Jangan keluar dari keberagamaan Anda. Apapun yang Anda lakukan ketika itu, belajar,
duduk, ngobrol dan sebagainya, jangan keluar dari situ. Itu cara kita menjemput maut. Tidak harus menjemput maut bahwa duduk terus baca Quran, menjemput, tidak. Kita sekarang ini kalau datang kematian, ahlan wa sahlan, welcome. Karena kita dalam koridor ini, kita bekerja keras, kita berjuang, kita ini. Itu semua cara menjemput maut dengan melakukan kebaikan yang intinya seperti tadi Abi katakan bahwa kita ingin menciptakan kedamaian. Damai dengan diri kita, damai dengan Tuhan, damai dengan lingkungan, damai dengan manusia. Itu kita menyambut maut dengan itu. Jadi mari kita menyambut maut dengan kesiapan. Terima kasih Abiku. Terima kasih. Thank you teman-teman sudah nonton Syihab dan Syihab. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah selesai nonton Syihab dan Syihabnya. Seperti biasa, kalau nonton Abi tuh bawaannya adem ya bro ya. Betul, walaupun memang temanya adalah bekal diri menuju ilahi, tapi siramannya Abi itu wejangannya wow, bikin adem hati ya bro. Iya, bermanfaat tentunya ya. Betul sekali. Dan buat kamu yang belum sempet tadi atau kalah cepat jawab pertanyaannya, tenang aja karena kita masih punya 1 juta rupiah dari Kopi Kapal Api dipotong pajak spesial buat kamu yang bisa jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apa nama tingkatan surga yang paling tinggi menurut Al-Quran? A. Firdaus. B. Darussalam. Silahkan jawab di Facebook kamu dengan tag akun Facebook fanpage-nya Najwa Shihab dan juga akun Facebook fanpage-nya Kopi Kapal Api. Karena buat yang bisa jawabnya, langsung dapat 1 juta rupiah dipotong pajak dari Kopi Kapal Api. Biar semangat, Ngopi dulu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tonton Nara Stripzi dan Narasi TV karena ada kita berdua ya, 2 bujang ya. Tekuni. Resapi.